Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Dian Afrila dan Maya Saryani dari kelompok D akan menjelaskan mengenai review, formulasi, dan evaluasi sediaan gel beberapa tanaman khas Kalimantan Barat. Kami dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Priok. Ciplukan memiliki nama latin Physalis angulata, merupakan tanaman yang memiliki banyak khasiat. Semua bagian tanaman ciplukan mengandung senyawa metabolit. Namun pada kesempatan kali ini hanya dibahas mengenai daun ciplukan saja yang dijadikan formulasi untuk pengobatan topikal akibat jamur. Berdasarkan penelitian Kurniawati dan kawan-kawan, pada tahun 2016, daun ciplukan menunjukkan positif adanya senyawa kimia, itu pada pengujian alkaloid, tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang mendenaturasi protein sel jamur dan bersifat lipofilik. Saponin memiliki sifat anti jamur berasal dari pembentukan ikatan senyawa polar saponin dengan lipoprotein dan ikatan gugus nonpolar dengan lemak membran plasma sel jamur. Kedua ikatan tersebut menyebabkan lemak pecah dan terjadi penimbunan sehingga menyebabkan terganggunya permeabilitas membran sel jamur. Tanin adalah senyawa aktif yang berperan sebagai anti jamur. Berdasarkan khasiat yang dipaparkan, diperlukan sediaan yang berkhasiat menghambat mikroba, khususnya jamur, di mana salah satu bentuk sediaan yang dapat diformulasikan adalah bentuk sediaan gel. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sulfiana tahun 2019 mengenai formulasi sediaan gel herbal ekstrak etanol ciplukan. Bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi gel adalah ekstrak daun ciplukan 10%, karbopol 941%, TEA 1%, gliserin 15%, metil paraben 0,1%, dan aquades ditambahkan hingga 100%. Alasan penggunaan karbopol menurut Rowe et al. Tahun 2006 karena mudah terdispersi dalam air dan dalam konsentrasi kecil dapat berfungsi sebagai basis gel dengan kekentalan yang cukup. Menurut Asgard dan kawan-kawan, tahun 2018, penggunaan karbopol 940 karena mempunyai stabilitas tinggi dan toksisitasnya rendah. Penggunaan gliserin menurut Denny 2012, gliserin digunakan sebagai humektan atau pelembab yang mampu mengikat air dari udara dan dapat melembabkan kulit pada kondisi atmosfer sedang atau kondisi kelembaban tinggi. Alasan penggunaan TEA menurut Veronica 2018, TEA berfungsi sebagai penetral gel atau penyeimbang gel. Penggunaan metil paraben menurut Ari Kumalasari tahun 2013, metil paraben berfungsi sebagai pengawet karena sediaan gel memiliki kandungan air tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi mikroba. Berdasarkan penelitian Sulfiana pada tahun 2019, uji stabilitas fisik sediaan gel diantaranya uji organoleptis, yaitu pemeriksaan secara langsung bau, warna, dan konsistensi sediaan. Lalu uji homogenitas sediaan, tidak adanya butiran kasar yang tampak, dan pengukuran pH menggunakan kertas pH universal. Uji hedonik sediaan gel merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Penjelasan selanjutnya mengenai formulasi gel ekstrak lidah buaya. Lidah buaya mengandung beberapa bahan aktif antara lain minyak esensial, asam amino, mineral, vitamin, enzim, dan glikoprotein dengan kandungan air sebanyak 95%. Beberapa kandungan di atas dibutuhkan dalam penyembuhan luka. Karena aktivitasnya yang dapat menyembuhkan luka, maka tanaman lidah buaya sangat cocok untuk dibuat dalam beberapa sediaan topikal seperti gel. Penggunaan gel lebih disukai karena sediaan gel memiliki kandungan air yang bersifat mendinginkan, menyejukkan, melembutkan, dan mudah dalam penggunaannya, sehingga mudah berpenetrasi pada kulit dan memberikan efek penyembuhan luka yang lebih cepat. Berikut ini adalah tabel formulasi gel ekstrak lidah buaya yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan adalah ekstrak etanol lidah buaya sebanyak 1 gram yang berfungsi sebagai zat aktif untuk menyembuhkan luka. Yang kedua, Happy MC sebanyak 3,5 gram yang berfungsi sebagai gelling agent. Yang ketiga, propylene glycol
yang digunakan sebanyak 15 gram berfungsi sebagai humektan. Yang keempat adalah metilparaben sebanyak 0,2 gram dan propilparaben sebanyak 0,05 gram yang digunakan sebagai pengawet antimikroba. Dan yang terakhir adalah Aquades at 100 ml yang digunakan sebagai pelarut sediaan gel. Berikut ini adalah evaluasi sediaan gel ekstrak lidah buaya menurut penelitian Bulolo et al. Tahun 2019, di mana sediaan gel yang telah dibuat dilakukan beberapa uji evaluasi sediaan seperti uji organoleptis, uji pH, uji daya sebar, uji iritasi, uji daya lekat, uji viskositas, dan uji in vitro beserta stabilitas. Untuk uji organoleptis sediaan dilakukan dengan mengamati secara langsung tekstur, warna, dan aroma dari gel itu sendiri. Yang kedua, uji pH dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk menjamin sediaan gel tidak mengiritasi pada kulit. pH sediaan gel diukur dengan menggunakan pH meter. pH sediaan gel yang dihasilkan harus sesuai dengan pH kulit, yaitu 5,5 hingga 6,5 mendekati pH netral. Yang ketiga adalah uji daya sebar. Uji daya sebar yang baik menjamin pemerataan gel saat diaplikasikan pada kulit. Gel harus mampu tersebar dengan sedikit tekanan sehingga tidak memberikan rasa sakit saat dioleskan. Yang keempat ada uji iritasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya efek iritasi dari sediaan yang dibuat, reaksi iritasi positif ditandai dengan adanya kemerahan gatal-gatal atau bengkak pada kulit lengan bagian bawah. Uji lainnya yang dapat dilakukan adalah uji daya lekat, uji viskositas, uji in vitro, dan uji stabilitas. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.